Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya mencoba memperbincangkan masalah sebab-sebab timbulnya saling mewarisi antara seorang dengan yang lain. Dalam kajian fikih Islam ada beberapa sebab ada beberapa hal yang menyebabkan seorang dengan yang lainnya saling mewarisi. Yang pertama adalah karena ada hubungan pertalian darah. Dalam bahasa Islam disebut dengan ada hubungan nasab. Dalam Islam hubungan nasab ini adanya kekerabatan garis lurus ke atas, yaitu bapak, ibu, seterusnya ke atas, nenek dan kakek dari pewaris. Kemudian kekerabatan garis lurus ke bawah, yaitu anak dari pewaris dan cucu-cucu pewaris. Selanjutnya kekerabatan menyamping adalah saudara dari pewaris dan anak-anak daripada saudara pewaris tersebut. Ini yang menyebabkan timbulnya saling mewaris antara seorang dengan yang lain. Hal ini diatur di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11. Di situ secara rinci disebutkan siapa-siapa ahli waris dalam garis lurus ke atas ke bawah. Sementara di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 12 dan 176 di situ disebutkan kekerabatan menyamping, yaitu saudara dan anak-anak saudara. Yang kedua adalah disebabkan karena adanya ikatan perkawinan. Nah, jadi suami istri ini saling mewarisi. Apabila suaminya meninggal lebih dahulu, kemudian istri hidup terlama, maka istri mendapat bagian warisan dari harta warisan suami. Begitu juga apabila si istri meninggal, suami juga mendapat bagian daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Perlu kami ulangi lagi bahwa ada perbedaan antara istilah harta peninggalan dan harta warisan. Dulu sudah kita sebutkan harta peninggalan yaitu budel yang begitu seseorang meninggal dunia meninggalkan harta yang di dalamnya masih terdapat harta bersama bagian lawannya, bagian pasangan yang hidup terlama. Kemudian apabila ada wasiat harus dikeluarkan wasiat terlebih dahulu. Kemudian apabila ada utang, maka utang-utang ini juga harus dikeluarkan dulu. Termasuk juga di dalamnya adalah urusan biaya-biaya tajhiz mayat. Ini biaya tajhiz mayat nanti akan dikeluarkan dari warisan pewaris. Ini harta peninggalan. Sementara harta warisan ini adalah harta peninggalan pewaris yang sudah dikeluarkan harta bersama bagi pasangan yang hidup terlama, kemudian sudah dikeluarkan wasiat apabila ada wasiat, dikeluarkan utang-utang apabila ada utang, sisa daripada harta tersebut ditambah dengan harta bawaan daripada pewaris. Ini namanya harta warisan. Inilah yang harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya.
Jadi bukan dari harta peninggalan. Karena di dalam harta peninggalan tadi, saya ulangi lagi, masih terdapat di situ hak harta bersama dari pasangan yang hidup terlama. Kemudian perolehan masing-masing daripada suami dan istri ini berbeda. Apabila suami meninggal lebih dahulu, maka apabila ada anak, baik anak itu anak bawaan si suami atau anak bawaan suami dan istrinya yang sekarang ini, apabila ada meninggalkan anak, maka ketika suami meninggal dunia, istri mendapat 1/8 bagian dari harta warisan, bukan dari harta bersama, bukan dari harta peninggalan. Dari harta warisan, istri mendapat 1/8 bagian. Kemudian apabila si suami meninggal, mereka tidak meninggalkan anak, maka istri mendapat 1/4 bagian. Nah, sekarang istri meninggal. Apabila ada anak, maka suami mendapat 1/4 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istri. Apabila mereka tidak mempunyai anak dan istri tidak ada anak bawaan, maka suami mendapat 1/2 atau 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Ini ketentuan-ketentuan yang demikian ini kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 12. Kemudian timbul permasalahan. Perkawinan yang bagaimana yang bisa menimbulkan sebagai penyebab adanya saling mewarisi antara suami dan istri. Sebab sekarang kita lihat ada perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Masyarakat ada yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya secara legal di kantor urusan agama. Tetapi mereka hanya melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara siri. Apakah perkawinan semacam ini juga bisa dilegitimasi sebagai penyebab mereka saling mewarisi? Permasalahan ini perlu kita kaji, bahwa sahnya satu perkawinan apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Di dalam fikih disebutkan syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Bagi yang tidak memenuhi syarat perkawinan, dalam ilmu hukum dikatakan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan. Tetapi apabila rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka secara juridis, secara hukum, perkawinan itu batal demi hukum. Nah, di sini perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah siri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan. Apakah itu sah? Sebenarnya secara hukum Islam itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Cuma karena kita berada di negara hukum dan itu diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Islam, bagi perkawinan umat Islam itu dicatatkan di kantor urusan agama. Ini untuk munculnya satu bukti bahwa perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, muncullah dari situ surat nikah. Surat nikah inilah sebagai satu bukti otentik bahwa perkawinan seseorang
telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur di dalam Islam. Bagi mereka yang tidak mampu menunjukkan bukti nikah, karena mereka memang tidak melaksanakan nikah di kantor urusan agama, mereka tidak dapat dilindungi. Apa bukti bahwa mereka ada hubungan perkawinan? Tidak dapat dibuktikan dengan satu bukti otentik. Oleh sebab itu, secara hukum apabila timbul satu sengketa, maka pihak yang hidup terlama itu tidak akan diberikan hak-haknya sebagai ahli waris dari harta warisan pewaris. Inilah pentingnya perkawinan harus dilakukan secara legal di depan kantor urusan agama agar mendapat bukti otentik tentang adanya perkawinan itu, bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur di dalam hukum Islam. Yang ketiga, sebab adanya saling mewaris antara seorang dengan orang lain ditentukan oleh kesamaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan, itu melihat kepada agama si pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka penyelesaian harta warisannya diselesaikan melalui hukum Islam. Apabila muncul sengketa di antara ahli waris, maka diselesaikan di pengadilan agama atau mahkamah syariah di Aceh. Kemudian apabila pewarisnya beragama Islam, sementara ahli waris ada yang tidak beragama Islam, maka bagi ahli waris yang non-muslim itu tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Begitu juga andai kata sebaliknya, orang tuanya masih hidup tetapi anaknya meninggal, anaknya non-muslim. Orang tuanya muslim, kekayaan anak yang non-muslim tidak akan diterima oleh orang tua yang beragama Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa muslim tidak akan mewarisi kekayaan non-muslim dan begitu juga sebaliknya. Inilah pentingnya seagama di dalam masalah kewarisan, sehingga apabila berbeda agama pewaris dengan agama ahli warisnya, maka perbedaan agama ini menyebabkan terhalangnya mewaris antara mereka. Demikian untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dalam tampilan selanjutnya kita sambung lagi masalah kewarisan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.